Halo, balik lagi di Tihawk Channel. Kali ini saya mau ngebahas cara main KE gitu ya, atau kill event. Memang sekarang sih lagi nggak ada kill event ya. Ini kan lagi pemanasan zona perang terkuat gitu. Jadi nggak ada state vs state di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi intinya sih kurang lebih insya Allah yang saya sampaikan sama. Jadi teman-teman, pertama-tama sebelum mulai KE, sebelum main nyerang base lawan gitu, pastiin dulu ya base-nya kuat apa enggak gitu. Kalau teman-teman misalnya udah base, misalnya ya base level 18 gitu ya, tapi udah pada banyak yang base level 25, 24 gitu. Ya kalau memang dirasa enggak kuat gitu ya, ya udah mending shield aja. Itu biasanya hari Sabtu Minggu ya. KE itu biasanya Sabtu Minggu waktu Indonesia Barat gitu. Nah, tapi kalau misalnya sepantaran, misalnya 19 sama 19 atau base 25 sama base 25, atau mungkin udah merasa kuat, ya silahkan aja gitu. Pertama pastiin dulu settingan hero-nya gitu. Kalau saya sendiri nggak pernah saya satuin, saya tuh selalu saya pisah gitu. Di sini ini khusus dia apa vehicle semua ya, mobil semua gitu. Ini tadi habis gathering sih. Nah kalau ini dia bagian shooter semua gitu, karena dia hero shooter. Nanti hero saya bahas lebih lanjut lagi deh. Nah ini dia bagian warrior nih, warrior di sini, dan di sini saya hero nya mobil juga gitu ya. Nah kemudian kalau teman-teman memang udah ngerasa kuat gitu ya, hero nya juga udah kuat, researchnya juga udah kuat, bisa ke gedung yang ini ya, pusat pertahanan. Dilihat, kalau teman-teman pengen bisa bertahan juga, ini semua di checklist. Artinya APC teman-teman yang nggak keluar tuh dia bertahan. Jadi kalau misalnya APC teman-teman di dalam aja dia bertahan. Jadi kalau ada base yang nyerang gitu, base ada yang nyerang, dia nanti bertahan. Ini yang paling pertama, baris pertama nih si tim Alpha nih saya namain aja gitu ya. Alpha nih jadinya dia ngelawan duluan. Kalau si Alpha nih kalah lawan APC musuh, nanti lanjut si Bravo kalah lanjut ke Charlie. Ini bisa terus sini terus sini, bisa dipindah-pindahin. Kalau misalnya saya Alpha pengennya di baris kedua aja gitu, atau baris ketiga aja tuh bisa. Kalau saya sih ngerasa misalnya yang paling kuat gitu. Misalnya yang paling kuat si baris pertama, ya udah si Alpha ya udah saya taruh pertama supaya pertahanan lawan dibombardir dulu gitu ya. Atau kalau misalnya kayaknya gue nggak kuat-kuat banget gitu, atau takut gitu, karena apa, resiko dari APC bertahan adalah pasti banyak troops yang mati ya, bukan heal, bukan sakit, itu mati. Jadi bayangin kalau heal kalau heal masih bisa atau misalnya sakit gitu ya, sakit masih bisa di sini bisa disembuhkan. Tapi kalau udah mati ya udah mati gitu. Nih kayak gini nih contohnya, semalam saya sebenarnya udah bikin videonya, tapi karena hujannya deras banget jadi alhasil gagal gitu. Nih ya, ini kan yang mati satu nih. Nah, kalau udah mati ya udah. Ini contoh doang, ini saya nyerang farm saya gitu. Mati ya udah, tanda itu prajurit mati, nggak bisa disembuhin gitu. Resikonya bertahan, pasti banyak prajurit yang mati. Bagaimana kalau saya lepas checklistnya gitu, saya matiin aja, udah, artinya nggak ada yang bertahan sama sekali. Tandanya APC yang nyerang base saya gitu, APC yang nyerang base saya, sekalipun saya base 25, ada yang nyerang base 19 gitu misalnya, pakai T7 pasti kebakar, pakai T6 pasti kebakar, karena nggak ada pertahanan. Dan pasti resource saya ini pasti direbut gitu, kena gitu ya. Tapi kalau dirasa misalnya pede, kuat, ya oke-oke aja. Saya pribadi sih saya checklist. Ada poin plusnya kalau di checklist. Satu, selain kita bertahan, ya ada banyak prajurit yang mati, tapi di kill event prajurit yang mati pun dihitung poin. Jadi kita bunuh prajurit lawan, kita dapat poin, prajurit kita mati pun dihitung poin gitu. Oke, kemudian misalnya gimana nih? Contoh saya mau nyerang base lawan. Nih farm saya sih sebenarnya. Ini misalnya. Nah, kebanyakan orang
Oh ya, sebelum nyerang, sebelum mulai KE, saya saranin teman-teman beli di sini. Ya, toko. Nah, ini buat perang. Yang dua ini nih. Yang pertama ini percepatan baris. Karena ini penting banget gitu ya. Kemudian teleport juga harus banyak. Ya. Kemudian sama ini. Bonus serangan, mau pakai yang 12 jam boleh. Kalau memang gila perang mau pakai 24 jam silahkan. Sama pertahanan, yang 12 jam silahkan, mau pakai yang 24 jam silahkan gitu. Karena ini bakal nambah buff kita nih, bakal nambah kekuatan. Pakai ini. Jadi cara pakainya nanti di sini. Sini pencet yang tengah. Ini nih bonus serangan. Diaktifkan, gunakan item. Yang sini juga dipakai. Kalau yang dua lagi nih anti Scott nih kurang terlalu pengaruh. Dan sebelum mulai KE biasakan pakai kartu supaya poinnya besar, ganda. Ya. Udah itu dipasang, kemudian kita mau nyerang. Banyak orang misalnya, ini ada base nih, mau gue serang nih gitu. Kalau memang rasa-rasanya kayak saya base 25, ini ada base 19, otomatis ya secara kasar sih pasti base saya menang. Bisa aja saya teleport ke sini, saya deketin gitu ya. Terus saya attack. Ya enggak? Deket dong gitu. Terus langsung saya attack. Kenapa saya pilih dekat? Karena kalau dekat kan otomatis APC jalannya cuma 1 atau 2 detik aja. Terus langsung nyampe, langsung kebakar si musuh. Musuh nggak sempat melakukan pertahanan gitu. Tapi bagaimana kalau base 25 lawan base 25? Gitu. Ceritanya base-nya serem juga gitu. Ada base kuat juga gitu. Dan kita misalnya ngerasa base kita kuat juga gitu. Maka kalau yang saya lakukan kalau udah base kuat lawan base kuat gitu, saya nggak pernah dekat-dekat. Jadi saya nggak akan teleportasi ke dekat dia. Teman-teman bisa lihat layar ponsel, standar ponsel, entah teman-teman mungkin pakai Android, iPhone, atau iPad gitu, atau tablet. Ya paling berapa sih nih resolusinya kan? Cuma dari ujung sini gitu ya, sini gitu. Nah tandanya kalau base musuh ini di sini, di tengah, ini di tengah layar ponsel saya, mudah-mudahan teman juga ya, di tengah, maka otomatis saya akan kasih jarak sekitar 5-10 km. Ini saya udah sengaja teleport di 18 km. Otomatis kalau musuh lagi di sini dan dia lagi aktif, lagi online, dia lagi main, dia nggak ngelihat base saya tuh lagi teleport ke sini. Dia nggak ngelihat. Kemudian saya langsung serang, ya. Saya serang dan saya pakai speed up. Ini contoh. Karena saya mau pakai farm saya, mau saya pukul, saya rubah T1 dulu ya, biar nggak sadis-sadis amat gitu. Jadi saya serang pakai ini. Lihat, dia butuh waktu 12 detik di sini. Kalau saya pakai percepatan yang tadi, nih, pakai percepatan yang ini, ya 50% percepatan. Jadi tadinya 12 detik, begitu saya pakai satu kali, tek, jadi cuma tinggal 6 detik. Dipakai lagi jadi tinggal 3 detik. Kita lihat. Sekarang saya mau main. Kalau misalnya jauh gimana? Makin jauh makin bagus, asal percepatannya banyak. Lihat nih ya. Targetnya di sini. Tunggu. Saya mark dulu ya. Anggaplah saya lebih jauh ya. Saya di sini misalnya. Semakin jauh ya, tandanya nanti si korban yang kita pukul semakin susah ngedetect kita. Karena begitu dia, wah base gue kebakar, siapa yang mukul gue, dia akan cari-cari scrolling kan, tapi kita nggak ketemu karena udah terlalu jauh. Tapi kalau dekat di sini, begitu nongol begitu teleport kan ada biru tuh ya, ada lightning gitu. Dia udah tahu, ada lawan nih, dia udah siap, atau kalau perlu dia kabur gitu. Tapi kalau dari jauh dia nggak akan ngelihat gitu. Jadi kita bisa siap-siap, langsung kita giniin. Lihat nih ya, butuh waktu berapa detik nih sekarang? 12 detik ya. Atau saya pakai ini aja deh, pakai shooter aja deh ya. Ini shooter semua kan nih, biar kelihatan leletnya gitu. Ini pakai shooter. Lihat nih, begitu saya jalanin berbaris, saya pencet set, lihat lelet kan jalannya, lelet ya.
Tapi langsung saya kasihkan percepatan. Lihat nih, saya kasih percepatan. Set. Des. Dan dia nggak tahu, begitu dia udah kebakar gitu, saya langsung teleport. Buat apa? Buat jadi begitu, wih, gue keserang nih. Gue keserang nih. Kemana? Kan kalau APC pulang kan ada garis-garisnya tuh. APC-nya pulang gitu kan. Nah, sama dia kan bakal ditelusuri tuh. Mana tuh? Wah, ini dia. Tapi karena saya sudah teleport, dia nggak bisa. Dia nggak tahu lagi. Dan pakainya advance teleport yang ini. Nggak bisa pakai teleport acak. Kalau ada APC di luar nggak bisa dia. Gitu. Nggak bisa pakai teleportasi acak karena APC di luar dia nggak bakal bisa teleport. Yang ada malah teman-teman nanti ketahuan jejak APC-nya lagi jalan, ditelusuri malah kena bales. Tapi kalau pakai teleportasi acak pakai teleportasi tingkat lanjut yang ini advance teleport, sekalipun APC lagi di luar, abis mukul langsung lompat. Terus lompatnya kemana ya? Terserah kemana aja, ngejauhin aja. Kalau misalnya tadi nyerangnya di sini misalnya ya, saya nyerang di sini. Begitu keluarin APC, pencet percepatan, kalau saya langsung saya scroll acak aja HP ini, langsung sini misalnya, langsung sini teleport gitu, jadi dia kabur, langsung kabur. Kalau udah pede sih silakan hajar berkali-kali aja, maksudnya udah pede, base kamu kuat, base kamu udah monster gitu, pertahanan udah hebat, ya silakan aja. Tapi kalau base saya pribadi ya belum kuat-kuat amat gitu. Jadi ya otomatis saya pilih habis serang kabur. Semakin jauh semakin bagus. Tapi semakin jauh cost untuk gunain ini banyak. Karena kamu bisa 4, 5, 6, 7 kali ngeklik ngeklik. Supaya apa? Supaya cepat. Nah, itu yang sering digunain pada saat LC battle di sini. Karena di sini tuh APC semua jalannya lelet banget ya. Sebelah-sebelahan nih base sama base nih, sebelah-sebelahan di sini. Itu bisa makan waktu hampir 1 menit gitu, sebelah-sebelahan. Otomatis tuh pakai percepatan banyak banget. Bahkan ada yang nyerangnya misalnya dari jauh sini gitu. Dari jauh sini nyerang ke sini, dia pakai percepatannya bisa sampai 10 kali. Supaya apa? Supaya cepet nyampenya. Gitu ya. Itu aja. Dan satu lagi sebelum mulai kill event gitu ya, kan hari ini kebetulan hari Jumat ya. Hari Jumatnya nih trend troops ya. Pastiin semua resource kosong dulu. Jadi kalau kamu kalah, resource diambil tuh nggak nyesek gitu. Jangan kayak gini nih. Ini saya karena ada yang mau saya build ya. Ada yang mau research 179M. Begitu kalah kena pukul, kerampok. Waduh, itu sakit. Tapi kalau kita habis ngerampok terus misalnya kita ngerampok ya dapat besi 10 juta. Terus kita kena pukul, kalah gitu ya, kalah keambil 5 juta ya nggak apa-apa juga, toh juga hasil ngerampok kan diambil. Tapi kalau hasil sendiri dari farm toh kena rampok kan sakit ya. Gitu. Oke, gitu aja sih tipsnya dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham jadi cara main kill event atau cara mukul base lawan ya begitu supaya nggak ketahuan. Tapi kalau udah pede sih mau dekat-dekat juga silakan aja. Misalnya pengen dekat-dekat macam nih gitu kan, pengen dekat-dekat macam nih, terus misalnya dipukul ya boleh-boleh aja begini gitu ya, silakan aja. Kalau dirasa pede mah nggak apa-apa. Oke, gitu aja dari saya, sekian. Jangan lupa di like, subscribe, sama di komen kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau minta dibikinin tips yang lainnya. Oke, dah.